Aku berkata dalam hati, ini satu tanda yang disebutkan. Dia tidak memakan sedekah. Lalu aku pun pulang. Keesokan harinya, aku kembali menemui Rasulullah SAW dengan membawa makanan. Aku berkata kepadanya, aku melihat Tuan tidak makan sedekah. Aku mempunyai sedikit makanan, dan aku akan merasa sangat tersanjung jika kuberikan sebagian hadiah untuk Tuan. Aku pun segera meletakkan makanan di dekat Rasulullah SAW. Kemudian bersabda kepada para sahabatnya, makanlah dengan menyebut nama Allah. Dan beliau pun ikut makan bersama mereka. Kata dalam hati, demi Allah, ini tanda kedua, dia mau memakan hadiah. Selang beberapa lama, aku kembali menemui Nabi yang saat itu berada di pemakaman. Beliau sedang mengiringkan jenazah para sahabatnya berkeliling di sampingnya. Beliau mengenakan 2 kain lebar, satu dipakainya untuk sarung, dan satu lagi sebagai baju. Aku mengucapkan salam kepadanya, lalu berputar untuk melihat ke atas punggungnya. Beliau mengerti maksudku, lalu disungkapkan kain dari pundaknya hingga tanda yang kucari terlihat di antara kedua pundaknya. Tanda kenabian seperti yang disebutkan oleh guruku. Melihat itu, aku segera merangkul dan menciumnya sambil menangis haru. Aku duduk di hadapannya, lalu kuceritakan kisahku kepadanya seperti yang kuceritakan kepada kalian saat ini. Lalu aku masuk Islam. Namun, statusku sebagai budak menghalangiku untuk ikut serta dalam perang Badar dan Uhud. Suatu hari, Rasulullah SAW berkata kepadaku, buatlah mukatabah dengan tuanmu, agar ia bersedia membebaskanmu dengan uang tebusan. Maka, aku meminta mukatabah kepada majikanku, sebagaimana diperintahkan Rasulullah SAW. Beliau juga meminta sahabat untuk membantuku. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskanku dari perbudakan. Aku kini seorang muslim merdeka. Setelah itu, aku ikut dalam perang Khandaq dan peperangan lainnya. Salman Al-Farisi menceritakan petualangannya yang suci, cerdas, dan agung dalam mencari kebenaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga memberikan konsep nyata tentang perannya dalam kehidupan. Dalam penyampaiannya itu, dia gunakan kalimat yang terang dan menarik. Manusia agung seperti apakah dia? Keunggulan macam apa yang berhasil diraih ruhnya? Tekad macam apa yang mendorongnya untuk mengalahkan semua kesulitan hingga dia mampu mengatasinya? Dan semua kemustahilan berhasil ia tundukkan. Pengabdian terhadap kebenaran macam apakah ini? Keserahan macam apakah ini sehingga mampu mendorong pemiliknya untuk keluar secara sukarela dari lindungan ayahnya dan gelimang kekayaannya menuju petualangan yang misterius dengan segala kesulitan dan penderitaannya. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain, serta dalam keadaan letih bekerja keras tetap tekun beribadah. Pandangan mata batinnya yang tajam mengawasi setiap manusia, aliran kepercayaan, dan kehidupan. Keteguhannya dalam mencari kebenaran dan pengorbanannya yang agung untuk meraih petunjuk bahkan membuatnya terjual sebagai budak. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memenuhi semua pahalanya dengan sempurna. Digabungkanlah dirinya dengan kebenaran, dipertemukanlah dirinya dengan Rasulullah SAW. Kemudian
Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkannya umur panjang yang menyaksikan benderanya berkibar gagah di setiap pelosok bumi. Para hambanya yang beriman memenuhi seluruh penjuru bumi dengan hidayah, kemakmuran, dan keadilan. Keislaman seperti apa yang kita bayangkan dari seorang laki-laki yang berkemauan dan berkesungguhan seperti itu. Keislaman Salman Al-Farisi adalah keislaman hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia lagi bertakwa. Kezuhudan, kecerdasan, dan sifatnya menjadikannya mirip dengan karakter Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Selama beberapa hari, dia tinggal di rumah Abu Darda radhiyallahu anhu dalam satu atap. Saat itu, Abu Darda selalu mengisi malamnya dengan sholat dan siangnya dengan puasa. Pola hidup Abu Darda yang berkesan berlebihan ini pun mendapatkan kritikan dari Salman. Pada suatu hari, Salman hendak menekan tekad Abu Darda dalam mengerjakan puasa sunnah. Namun, Abu Darda berkata kepadanya dengan nada menghardik, "Apakah engkau akan melarangku untuk puasa dan sholat untuk Tuhanku?" Salman menjawab, "Sesungguhnya kedua matamu punya hak atas dirimu. Demikian pula keluargamu mempunyai hak atas dirimu. Puasalah dan selingi dengan berbuka. Sholatlah lalu tidurlah." Peristiwa ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda seraya memujinya, "Sungguh Salman dikenyangkan oleh ilmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyanjung keluhuran akhlak dan agamanya. Pada saat perang Khandaq, orang-orang Ansor berkata, "Salman ada di pihak kami." Sementara kaum Muhajirin juga mengklaim yang sama, "Salman di kelompok kami." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil mereka dan berkata, "Salman adalah bagian dari kami, Ahlul Bait. Sungguh ia layak mendapatkan kehormatan itu." Ali bin Abi Thalib menjulukinya dengan Luqman Al-Hakim. Ia pernah ditanya setelah kematian Salman, lalu ia menjawab, "Ia adalah seorang yang datang dari kami dan kembali kepada kami, Ahlul Bait." Siapa pula di antara kalian yang dapat menyamai Luqman Al-Hakim? Ia dianugerahi ilmu pertama dan terakhir. Dia membaca kitab yang pertama dan terakhir. Dia tak ubahnya lautan yang tak pernah kering airnya. Salman meraih kedudukan yang luhur dan penghormatan yang tinggi dalam hati para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu, kekhalifahan Umar, Salman datang mengunjungi Madinah. Lalu, Umar mengadakan penyambutan yang tak pernah ia lakukan kepada seorang pun selain untuk Salman. Umar mengumpulkan para sahabatnya dan berkata, "Ayo kita sama-sama menyambut kedatangan Salman." Tak berapa lama, dia pun keluar bersama para sahabatnya untuk menyambut Salman di pinggir kota Madinah. Salman hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak pertemuan dengannya, beriman kepadanya sebagai muslim yang merdeka, mujahid, dan ahli ibadah. Ia hidup pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar. Pada saat Khalifah Utsman memegang kekuasaan, dia meninggal dunia. Bendera-bendera Islam telah memenuhi penjuru bumi. Berbagai pusaka kekayaan diangkut menuju Madinah sebagai fai dan jizah. Lalu, kekayaan itu dibagikan kepada kaum muslimin dalam bentuk satuan rutin dan gaji-gaji tetap. Dengan meluasnya kekuasaan,
semakin banyak pula tanggung jawab pemerintahan. Berarti pos-pos pekerjaan pun semakin terbuka lebar.